subscribe, dan nyalakan loncengnya, untuk mendukung terus channel ini. Bab 741 mengisi. Dan di atas langit, pertempuran api dan tingkat peluruhan masih berlangsung. Hantu runcing ungu jatuh, dan Yesin juga jatuh ke tanah saat bertarung dengannya, dan kecepatan jatuh semakin cepat. Selain itu, pertempuran di udara setelah semua, Yesin mencapai tingkat api, tetapi masih tidak bisa terbang, jadi bertarung di udara, kekuatan Yesin akan sangat berkurang. Kemari, turun dulu. Ming Hao juga merasakannya. Dia berteriak keras pada Yesin. Yesin Yijian memaksa hantu runcing ungu kembali. Ming Hao dengan cepat datang untuk menangkapnya, dan kemudian dia menangkap Zuo Yiming lagi. Keduanya berdiri di bahu Ming Hao dan menghadapi tiga hantu runcing ungu sambil terus-menerus saling berhadapan. Jatuh di atas tanah. Pesawat yang tak terhitung jumlahnya menembus, seperti bintang jatuh, menembus langit. Di Yucheng, beberapa wartawan muncul kembali, mereka mempertaruhkan kematian mereka untuk menembak ke langit. Tentu saja, mereka masih tidak berani pergi ke titik pendaratan hantu yang disiarkan. Ada begitu banyak hantu seram, beraninya mereka mencapai tempat itu. Yesin menggunakan manik-manik biru untuk membunuh ribuan hantu runcing di langit, tetapi untuk kelompok hantu runcing. Ini bukan apa-apa. Di tanah di Yucheng, mobil-mobil bergerak cepat, menyatu menuju tempat di mana hantu-hantu tajam itu mendarat. Sosok-sosok hitam berlari kencang melintasi kota. Menghadapi hidup dan mati ini, penjaga malam masih berada di garis depan. Mereka mengenakan pisau ganda di punggung mereka dan mengenakan seragam tempur hitam, melawan arus. Kali ini hantu tajam mendarat dalam skala yang lebih besar dari yang terakhir kali. Setelah invasi skala besar pertama dari penjaga malam, jumlah hantu tajam berkurang terlalu banyak. Hanya ada lebih dari 300.000 orang di dunia yang bisa bertarung. Di pihak Cina, ada jauh lebih sedikit. Di sini di Yucheng, karena ini adalah markas penjaga malam, memang ada banyak penjaga malam, tetapi hanya ada 20.000. Penjaga malam lainnya yang tersebar di seluruh negeri juga akan membutuhkan waktu untuk datang. 2.000 malam penjaga akan pergi untuk menahan ujung. Gelombang pertama serangan hantu. Menunggu dukungan dari tempat lain. Ini hampir seperti permainan fana. Tetapi tidak ada yang takut, karena tim 11.762 yang legendaris berada di garis depan, dan mereka tidak takut. Markas penjaga malam, pusat komando. Saat ini, semua orang di pusat komando akan meledak. Mereka terus menelepon, tetap berhubungan dengan semua orang, dan mengirimkan instruksi satu persatu. Setelah setengah jam, tuan dari 4 klan utama yang masih di Linhai akan dapat tiba. Tidak peduli apa, beritahu Yesin untuk menemukan cara untuk menunda selama setengah jam. Pertempuran ini datang terlalu cepat. Wang Hong berkata dengan keras, berteriak pada tim 11.762. Ada banyak penjaga malam di Yucheng, tetapi tidak banyak master, dan kebanyakan dari mereka tersebar di seluruh dunia. Yang lain, termasuk Lu Yang, sedang dalam perjalanan saat ini. Diterima, kami dan konferensi lama berusaha menemukan jalan, kata Gu Bai. Wang Hong menggosok kepalanya dan berkata, tindakan Yesin sepertinya membuat marah para hantu tajam dan membuat mereka memilih untuk mendarat di tempat ini. Itu sudah terjadi sekarang, percaya saja pada mereka. Petik 2. Kemudian dia memutar saluran untuk keluar dan berteriak, beri saya bala bantuan kecepatan. Kecepatan, raih langsung ke tujuan, dan turun di udara. Titik. Semua orang di seluruh dunia telah memperhatikan pemandangan ini, dan semua orang telah memperhatikan bahwa titik-titik cahaya di langit mereka mulai bergerak, seperti meteor, bergerak ke arah lain, sampai menghilang. Di semua TV, selama siaran, itu disiarkan, dan hantu tajam turun ke sistem Hua. Semua penjaga malam naik ke pesawat, dan mereka segera mendukung Huaxi Yucheng. Sebagai perbandingan, kecepatan dukungan mereka biasanya memakan waktu beberapa jam. Penjaga malam Cina yang bisa bertarung untuk pertama kalinya. Yang lebih lambat adalah dari Asia Timur. Di Yucheng, para wartawan mulai memotret langit. Yucheng TV menjadi fokus perhatian kali ini karena mereka ada di sini. Oleh karena itu, siaran langsung adegan itu dilakukan untuk pertama kalinya, dan foto udara terus lepas landas. Penonton di seluruh negeri menyesuaikan stasiun TV ke sisi ini. Yanjing, manor tempat keluarga Huang berada, ketika mereka tahu bahwa hantu tajam mendarat di Yucheng,
semua orang keluar dari ruang bawah tanah. Banyak orang menonton siaran langsung di ruangan itu. Sekitar 70 hingga 80 orang, semuanya ada di aula yang sama, di layar besar, siaran langsung dari tempat kejadian. Ungu. Kakek, ungu muncul, dan itu. 4 hantu runcing ungu, kali ini. Huang Jiajia melihatnya di lensa tertentu. Dengan 4 hantu tajam ungu muncul, wajahnya tiba-tiba berubah. Dalam beberapa bulan terakhir sains populer, setiap orang memiliki pemahaman tertentu tentang hantu tajam, dan seni bela diri perlahan memasuki bidang penglihatan semua orang, termasuk Huang Jiajia. Saya telah banyak rajin dalam seni bela diri baru-baru ini. Tidak mungkin, dia khawatir lain kali dia akan bertemu hantu yang tajam ketika dia berselancar di luar, dia akan jatuh tepat di depannya, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlari. Pada saat ini, dia melihat 4 hantu runcing ungu melayang di layar, dan wajahnya tidak bisa menahan sedikit pun berkedut. Ungu berarti peradangan. Semua orang tahu bahwa terakhir kali pisau putus asa Zhuo Yiming untuk memotong hantu berujung ungu, 4 langsung muncul kali ini. Dia merasa putus asa. Perhatikan, ada 2 orang yang berdiri di bahu hantu runcing ungu itu. Chen Xi tiba-tiba menunjuk ke hantu runcing Ming Hao dan berkata, "Jelas, bukan hanya mereka yang memperhatikan, termasuk arah stasiun TV." Mereka dengan cepat mengarahkan kamera ke hantu runcing ungu dan memperbesar pada saat yang sama. "Aku pergi, ini Yesin. Ini Yesin." Bagaimana bisa Yesin berdiri di pundak hantu runcing ungu? Dia tidak akan menjadi musuh. Huang Jiajia mengutuk. "Diam." Huang Zongxi menendangnya dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu bagaimana situasinya, itu pasti tidak akan seperti ini." Petik 2. Ledakan, 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 titik. Pada saat ini, suara hantu tajam mendarat bergema, dan pada saat yang sama, di layar, sosok hitam dengan cepat berkumpul ke arah mereka. Rekaman udara dibuka, dan pemandangan ini terlihat sedikit luar biasa. Hantu tajam itu jatuh ke tanah, menimbulkan semburan debu, dan ke arah lain, sosok hitam membentuk aliran orang kulit hitam. Berkumpul, di garis depan, 8 anggota tim 11.762 memasuki bidang penglihatan semua orang. Orang-orang yang duduk di depan TV menonton adegan ini sangat antusias dan sedikit tergerak. Kali ini, penjaga malam tidak pernah mengabaikannya dan bergegas ke garis depan. Ada banyak mesin untuk foto udara, ada yang sudah hancur, dan ada juga yang masih mengambang di angkasa. Akhirnya, 4 hantu runcing ungu akhirnya mendarat, salah satunya jatuh di depan penjaga malam, dan 3 lainnya jatuh di sisi yang berlawanan, dalam kelompok hantu runcing. Asap dan debu menghilang, dan wajah semua penonton sedikit berubah. Di bawah foto udara, semua orang melihat pemandangan seperti itu. Di satu sisi, ada hantu tajam berwarna ungu, dengan 2 sosok berdiri di bahunya, dan di belakangnya adalah hitam pekat. Di sisi lain, 3 hantu runcing ungu berdiri di depan, dan di belakang mereka berwarna emas, lalu merah. Lalu ada sepotong biru. Kedua sisi cukup berbeda, meninggalkan sejumlah ruang di antaranya. Setelah suara pendaratan hantu yang tajam, ada keheningan singkat di TV. Tapi penonton yang menontonnya benar-benar meledak saat ini. Apa yang terjadi? Kenapa ada hantu runcing ungu di sisi jaga malam? Aku ingat setelah Zhuo Yiming mengayunkan pisau itu terakhir kali, hantu berduri ungu muncul dan membawanya pergi. Berarti hantu runcing ini membantu kita. Titik. Di mana-mana, ada suara diskusi yang bergema. Di tempat kejadian, berdiri diam, Yesin menghela nafas. Dia melompat turun dari bahu Ming Hao, kakinya di tanah, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. "Bos, Wang menyuruh kita untuk menunda setidaknya setengah jam." Di belakangnya, suara Gubei datang dan berkata, "Akan butuh waktu bagi tuan lain untuk datang." Yesin menghela nafas lega. Mereka benar-benar harus menunggu bala bantuan. Ada terlalu sedikit di tempat ini. Tetapi pada saat ini, di kejauhan, kelompok hantu tajam itu mulai membentuk formasi, dan kemudian langsung mulai menyerang ke arah Yesin dan yang lainnya. Bab 742 Apakah dia Tuhan? Yesin mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Jelas, pihak lain juga menemukan bahwa tidak banyak penjaga malam, dan ada sangat sedikit Master Super. Jika mereka mendorong, selama mereka memegang 3 dari mereka, yang lain akan didorong rata. Apa yang harus dilakukan? Belakang.
Ekspresi Li Qiyu dan yang lainnya berubah. Untuk semua yang bernafas, pada saat ini, Zhuo Yiming mengambil inisiatif untuk mencabut pisaunya. Ketika semua penjaga malam tipe Hua melihat bahwa Zhuo Yiming masih hidup dan muncul di medan perang, moral mereka langsung meningkat. Dia adalah legenda hidup, belum lagi Ye Xin juga ada di depannya sekarang. Zhuo Yiming berdiri di bahu Ming Hao, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa hantu berduri ungu muncul di sisi mereka. Tetapi ketika mereka melihat Zhuo Yiming mengeluarkan pisau merah, dan berteriak bahwa semuanya bernafas. Mereka masih mengeluarkan pisau ganda mereka, menghadap hantu yang menyerang, pisau panjang mereka mengarah secara diagonal ke langit. Dengan keras meraung, apa yang ditunjukkan oleh pedang itu, kemana hati pergi, tidak ada jalan keluar untuk perang. Membunuh. Di garis depan, Gu Bai langsung mencabut pisaunya. Mereka yang bergegas dipimpin oleh hantu berduri emas dan hantu berduri merah. Sekarang ada terlalu sedikit Master Super di Yu Cheng, dan mereka harus naik. Tunggu sebentar, Ye Xin berkata dengan cepat, aku akan membantumu melewati setengah jam ini. Tertunda selama setengah jam. Menunggu tuan dari 4 klan utama tiba. Setelah tuan dari 4 klan utama tiba, mereka tidak akan kekurangan kekuatan tempur kelas atas, atau bahkan melampaui mereka. Itu menghancurkan, dan di antara 4 klan utama, ada banyak orang di level Hot Gas. Mereka menghadapi hantu runcing biru, yang merupakan pembantaian sisi ke sisi. Selama mereka mendukungnya, situasinya akan terbalik, dan mereka dapat menundanya lebih lama. Waktu, akan ada lebih banyak penjaga malam. Pertarungan yang menentukan, mungkin telah tiba lebih awal, tetapi bala bantuan dari hantu tajam belum tiba, dan mereka memiliki peluang besar untuk menang. Dan semua ini, Anda hanya perlu menunda selama setengah jam ini, dan menunggu sampai tuan tua dari 4 klan, kalian berdua, pin 3 yang ungu, jangan biarkan mereka menyerang saya. Ye Xin menghela nafas, berencana untuk menahan mereka sendirian. Zhuo Yiming mengerutkan kening. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, kalau begitu kamu hati-hati. Zhuo ayo pergi. Saat dia berbicara, Ming Hao naik ke udara dan bergegas menuju 3 hantu runcing ungu di kejauhan. 2 ketiga mungkin tidak bisa dikalahkan, tetapi jika Anda menunda, Anda masih bisa yakin. Saat mereka pergi, sekelompok hantu runcing semakin dekat dan dekat di depan mereka. Di tubuh Ye Xin, Zenki yang luas tiba-tiba melesat, aura api dan tingkat pembusukan. Pada saat ini, dengan tidak hati-hati dibuka. Sisi. Petik 2. Kepolosannya menyelimuti lingkungan dan langsung menuju ke kelompok hantu tajam. Ada gelombang suara mendesis dari tanah, dan lapisan es berpusat pada Ye Xin, dengan cepat menyebar ke arah depan. Beberapa hantu runcing biru bergegas ke depan. Itu berubah menjadi patung es dalam sekejap, dan yang merah dan ungu mampu melawan, tetapi mereka juga dengan cepat memilih untuk mundur. Ya, saat ini Ye Xin. Ki sejati terbuka penuh, dan dimanapun ki sejati lewat, karakteristik api dan tingkat peluruhan benar-benar mekar. Karakteristiknya tidak dapat mempengaruhi hantu tingkat ungu, tetapi hantu tingkat ungu dan tingkat yang lebih rendah sangat menarik. Anak ini. Di depan, Zhuo Yiming, yang bergegas ke belakang dan melawan 3 hantu runcing ungu menjadi bola, sedikit mengubah ekspresinya, berapa lama dia bisa bertahan seperti ini. Ming Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, konsumsi ki sejatinya seperti ini benar-benar terlalu besar, bahkan jika dia bisa menahannya selama setengah jam, saya khawatir tidak akan ada. Petik 2. Dia memperkirakan bahwa ketika ki yang sebenarnya akan segera berakhir, dia akan secara paksa menggunakan darah untuk menyerap tulang dan mengaktifkan gelombang kematian. Kelelahan. Saya khawatir tentang dia. Tubuh tidak bisa menahannya. Zhuo Yiming bergumam, anak ini tahu itu kacau. Tapi dengan cara ini, dia bisa mengurangi kehilangan penjaga malam lebih sedikit. Ming Hao berkata, karena dia telah memilih, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bantu mereka menahan ketiga orang ini. Tahan. Di antara 3 hantu tajam berwarna ungu yang melawan mereka. Seseorang mencibir dan berkata, Ming Hao, karena Master Light Chaser belum dapat menangkapmu kembali, maka aku akan menangkapmu secara pribadi. Berapa lama kalian berdua bisa bertahan? Ada 2 api di bumi, tetapi kamu tidak ada yang akan mati 1 kali. Bukan cangkang ini, kamu hanya sampah. Zhuo Yiming berteriak, aku bisa meretasmu sampai mati dengan 1 tusukan.
Sayangnya, ada masalah dengan tubuhmu. Jika kamu utuh, sama seperti anak itu, mereka berada pada tingkat peradangan dan pembusukan yang sama, dan mungkin bisa menahan kita, tetapi kamu tidak. Kedua tubuhmu memiliki masalah, dan anak itu ingin mengkonsumsinya. Energi dan karakteristiknya sendiri yang sebenarnya menunggu dukungan lain. Cara konsumsinya, Ki tidak akan bertahan lama, dan akan habis. Ketika itu terjadi, saya akan berurusan dengan Anda, dan kemudian berurusan dengan dia. Planet ini, kita harus memerintah. Di antara tiga hantu runcing ungu, seseorang berkata dengan tawa liar. Zuo Yiming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dia fokus pada penahanan. 2 hingga 3, sangat sulit untuk dibunuh. Tentu saja, dia juga mengumpulkan energi, menunggu dukungan datang, menunggu Ye Xin bangkit, dia juga akan mengayunkan pisau pentingnya sendiri. Tanah ditutupi dengan embun beku, dan Ye Xin berdiri sendirian di depan semua penjaga malam, sehingga sulit bagi hantu tajam untuk bergerak. Dalam video, garis yang berpusat pada Ye Xin tidak terluka di belakang, tetapi sepotong putih di depan, seolah-olah memasuki musim dingin, ditambah ribuan hantu tajam biru berubah menjadi patung es di depan. Pemandangan ini, itu jatuh ke mata semua orang. Penjaga malam di tempat kejadian mengejutkan. Yang lain di depan TV bahkan lebih terkejut. Yan Qing, di manor keluarga Huang, tim pengamat yang terdiri dari puluhan orang diam saat ini, semuanya dengan mulut terbuka. Setelah beberapa saat, seseorang bergumam, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ini. Tidakkah Ye Xin akan melakukannya? Apa dia? Petik 2. Dalam bisikan seru beberapa orang. Huang Jiajia bergumam, Ye Xin. Bukankah dia dewa? Kata-katanya menyebabkan 1000 gelombang ombak dengan satu batu. Kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengar tentang level Yan dan Rotten, dan mereka yang pernah mendengarnya tidak mengetahui keberadaan karakteristiknya. Ketika karakteristik es Ye Xin mengubah medan perang menjadi sesuatu seperti musim dingin. Beberapa hantu runcing biru dibekukan menjadi patung es, sehingga hantu runcing tidak berani bergerak maju. Adegan ini jatuh ke mata penonton di seluruh dunia, seperti dewa yang turun dari bumi. Di antara kerumunan, Wang Jiaqi, Chen Xi dan lainnya, mata mereka agak rumit. Mereka semua telah berurusan dengan Ye Xin secara langsung, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari Ye Xin akan dapat mencapai level ini. Lin Ya menatap Ye Xin di layar, matanya dipenuhi cinta. Tapi kemudian itu menjadi kerugian lagi. Dia tahu bahwa dia dan Ye Xin adalah orang-orang dari dua dunia, dan cukup mengejutkan bahwa mereka bisa tumpang tindih. Ye Xin mengubah hidupnya, takdirnya, Ye Xin adalah bangsawannya. Namun, mereka tidak akan pernah bisa bersama. Semua orang menghela nafas, hanya hati Ye Xin yang diam-diam cemas. Apa yang dia lakukan sekarang terlalu berat untuk Zenki. Bab 743, Penguatan. Di belakang, pertempuran di tingkat api dan peluruhan, hantu tajam tidak bisa bergabung. Setelah mencapai level super, jarak antara setiap level terlalu besar. Misalnya, jika hantu berduri emas tidak terbunuh, mengandalkan hantu berduri emas ini, seluruh dunia mungkin akan dibantai olehnya. Kelelahan hanyalah masalah waktu. Kesenjangan level sangat besar. Dan di depan, hantu tajam dihentikan oleh Ye Xin sendirian, dan Ye Xin turun ke bumi seperti dewa, mengguncang seluruh dunia. Lin Hai, di dasar penjaga malam. Penjaga malam keluar pada saat ini, termasuk mereka yang datang dari Sin City, hanya menyisakan selusin yang teratas untuk melindungi keamanan sisi ini, yang lainnya meninggalkan kota dengan pesawat. Pada saat ini, di depan markas penjaga malam, layar besar menyiarkan adegan itu, dan mulut semua orang terbuka lebar. Ye Jingan bergumam, apakah ini? Apakah Ye Xin yang melakukannya? Apa yang terjadi? Apakah ini? Anakku, apakah ini? Ye Xin, titik. Tidak banyak suara seperti itu, dan mereka benar-benar ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Memang, bagi siapapun yang hidup di dunia nyata, kehadiran master seni bela diri telah mengejutkan mereka, belum lagi apa yang Ye Xin lakukan saat ini. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka, jadi pada saat ini, mereka yang akrab dengan Ye Xin juga merasakan keanehan. Ketika Ye Xin mulai di kota dosa sebelumnya, Ye Jingan dan yang lainnya telah kembali ke kamar dan tidak melihat apa yang Ye Xin katakan. Pada saat ini,
Mereka melihat adegan ini dan mereka tidak tahu harus berkata apa kecuali keterkejutan. Dan waktu berlalu dengan tenang dan tanpa minat. Lebih dari 10 menit berlalu tanpa disadari di lokasi perang. Yesin merasakan banyak ki lewat, alisnya mengernyit. Selama setengah jam, dia merasa terlalu banyak berpikir, mungkin dia tidak bisa bertahan lebih dari 10 menit. Memanggil. Pada saat ini, di kejauhan, 100 orang membungkuk di sini dengan cepat. Yesin melihatnya, ekspresinya sedikit bergerak. Orang-orang yang datang dipimpin oleh Yun Tianlan, dan ada lebih dari 100 orang di belakangnya, semuanya adalah Master Super. Untungnya, sudah waktunya. Yun Tianlan berjalan di belakang Yesin, menghela nafas lega, dan kemudian melihat pemandangan di depannya, dan dia terkejut lagi. "Kamu?" Yesin bertanya dengan takjub. "Kami berjalan keluar dari 100.000 gunung. Kali ini ada terlalu banyak titik cahaya di langit. Kami keluar untuk mendukung. Kami awalnya berencana untuk melapor ke markas penjaga malam. Namun, kami tidak berharap bahwa kami hanya tiba di Yucheng. Melihat benda-benda ini jatuh, kami segera mendukung mereka." Petik 2. Yesin menghela nafas lega, emas dan merah atau lebih tinggi. "Apakah ada masalah? Serahkan semuanya pada kami," kata Yun Tianlan ringan. Mereka tidak pernah menyebutkan keluhan masa lalu mereka, dan semua orang tahu itu dengan sangat baik. Yesin membutuhkan bantuan mereka, dan mereka tahu bahwa begitu Yesin menerimanya, hal-hal sebelumnya akan musnah. "Persetan." Yesin menghela nafas dan berkata, "Penjaga malam mendengarkan perintah." Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dengan satu tangan, dan pedang panjang perunggu tiba-tiba ditarik keluar dan berteriak, untuk semua yang bernafas. Apa yang ditunjukkan oleh pedang itu, di mana jantungnya berada. Tidak ada mundur dalam perang. Raungan bergema, Yesin masih memimpin. Di sebelah kirinya, Huang Siki mengikuti dengan cermat, dan di sebelah kanannya, Ze Qiuyu berwajah dingin, memegang sepasang pisau. Di belakang, Yun Tianlan bergegas keluar dengan penguasa 100.000 gunung. Yesin masih tidak memilih untuk berurusan dengan hantu runcing ungu. Dia menunggu dukungan. Dia bersikeras selama 10 menit lagi sampai Yan Laozi dan yang lainnya tiba. Dengan kekuatan tempur kelas atas dari pertempuran ini, mereka akan menghancurkan kelompok hantu runcing. Keseimbangan perang dunia akan condong ke arah mereka. Jika dikatakan bahwa untuk pertama kalinya hantu seram menyerbu, penjaga malam akan menjaga seluruh dunia dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, ketika 4 klan besar keluar dan menghadapi invasi hantu tajam skala besar, mereka sudah memiliki keunggulan mutlak dalam kekuatan tempur mutakhir. Hanya saja, terlalu banyak di level atas. Yesin ingin membantu 20.000 penjaga malam di belakangnya saat ini untuk menahan serangan hantu runcing. Ketika Yan Tua dan yang lainnya tiba, ketika kelompok dukungan pertama tiba, dia akan pergi untuk berurusan dengan hantu runcing ungu. Dia memimpin, bergegas ke dalam kelompok hantu tajam. Engah. Dari tempat tinggi, Li Qiu tiba-tiba melepaskan tembakan pertamanya. Peluru itu terbang melewati kulit kepala Yesin. Yesin bergegas ke depan dan menyapa hantu berduri ungu. Pada saat ini, hantu berduri ungu ditembak oleh peluru. Memukul dan terbang kembali tiba-tiba. Paku, peluru pertama Li Qiu mengenai dengan akurat. Di belakang adalah sekelompok 6 hantu emas. Yesin melompat, energi sejatinya meledak, dan dia menebas 6 hantu emas tajam. Pada awalnya, formasi 6 hantu emas tajam membuat Yesin berjuang keras, tidak bisa menerobos. Tapi sekarang, Yesin menebas 6 hantu runcing dan terbang kembali. Yan Rong, kesenjangan dalam tingkat kehidupan, dia menghadapi hantu tajam biasa ini. Ini adalah pembantaian di satu sisi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran skala besar dimulai kapan saja. Dengan 20.000 penjaga malam, menghadapi puluhan ribu hantu tajam, kali ini tidak ada angin. Tuan Yun Tianlan benar-benar naksir, dia dan Yesin hampir memegang semua hantu runcing emas, dan setengah langkah api juga menghancurkan hantu runcing merah. Ini adalah kepercayaan diri Yesin. Pertempuran ini pasti akan dimenangkan. Waktu berlalu lagi, dan 10 menit telah berlalu, langit penuh dengan ketenaran. Pada saat berikutnya, sekelompok siluet melompat turun dari langit. Penguatan. Ini dia, Yan Laozi, Xuanyuan Haodong, Yan Su. Tunggu puluhan master jatuh lagi. 4 klan utama telah memperkuat seluruh dunia.
Setelah pertempuran pertama, banyak orang tinggal di sana untuk mendukung setiap saat. Hanya ada 50 orang di Linhai. Namun, Yan Laosi dan api setengah langkah lainnya ada di Linhai. Hantu kecil seram. Mati bagi Tuhan. Sebelum keempat Yan Lao jatuh, dia meraung liar di atas langit. Yesin mengangkat matanya dan melihat ke langit. Senyum muncul di wajahnya dan berkata, pertempuran ini, aku menang. Setelah Yan Laosi dan yang lainnya turun, hantu runcing emas ini pasti akan cepat teratasi. Super, setengah langkah menyala, dan menghadapi hantu runcing biru, itu akan menjadi pembantaian. Tentu saja, perang berarti kematian. Jumlah 20.000 penjaga malam dalam pertempuran ini masih terlalu sedikit. Hanya dengan berlalunya waktu, itu akan meningkat. Yang paling penting adalah Spiki Ungu. Harus diselesaikan dengan cepat. Setelah dia mengangkat matanya untuk melihat orang yang jatuh di langit, bibirnya bergerak sedikit, dan dia berkata dengan lemah, mati, melonjak. Bersenandung. Energi menyebalkan yang dia konsumsi dengan cepat diisi ulang pada saat ini, dan di bawah gelombang kematian yang melonjak, auranya naik lagi dalam jumlah besar. Pada saat ini, dia melompat langsung dan jatuh ke belakang. Pertempuran yang menentukan dari api dan tingkat peluruhan akan sepenuhnya terbuka. Mati, dia jatuh dari langit. Pedang perunggu kuno di tangannya mekar dengan kilau yang menakutkan. Di udara, hantu berbentuk naga tampaknya telah membuka matanya, dan Yesin menebas lurus ke arah hantu runcing ungu. Ledakan. Hantu runcing ungu mengangkat pedang langit berbintang biru di tangannya, mencoba untuk memblokirnya. Pedang bertabrakan, dan kedua orang itu adalah pusatnya. Lingkungan tiba-tiba runtuh, dan embun beku menutupi mereka. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kata pria itu dengan heran. Adalah nyala api dan pembusukan pencapaian tulang naga. Ming Hao tertawa liar di sampingnya, kamu menyesal sudah terlambat. Bersiaplah untuk mati. Mereka berdua menghadapi tiga api, dan pengekangan sudah menjadi batasnya. Ketika Yesin bergabung dengan medan perang di sini, keseimbangan tiba-tiba pecah, dan sisi bumi, dengan kekuatan tempur mutakhir, sepenuhnya di depan. Tiga hantu runcing ungu melihat ke medan perang utama di kejauhan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kenapa ada begitu banyak api setengah langkah dan Master Super tiba-tiba, apa yang terjadi? Hantu runcing ungu sedikit panik. Hah? Yesin menatapnya dengan tegas, dan berkata dengan ringan, di matamu, kami hanya semut. Hari ini, kamu bahkan tidak ingin lari, kalian semua harus tetap di tempat ini. Petik 2. Saat berbicara, tangan kirinya mengeluarkan pedang panjang langit berbintang biru, dan ruang itu tampak terdistorsi di antara gelombang energi nyata. Bab 744 bergulir. Dalam menghadapi hantu yang tajam, manusia selalu merasa bahwa mereka adalah pihak yang lebih lemah. Terutama Zhuo Yiming, dia sendiri sangat kuat, tetapi dia dulu hanya memiliki kemampuan satu tembakan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi serbuan hantu tajam setelah satu tembakan ini. Jadi selama beberapa dekade, dia tidak pernah mengayunkan pisau itu. Karena hanya ada pisau itu, dia menanggung banyak dan menanggung banyak, termasuk tuduhan beberapa orang terhadap Chinese Night Watch, termasuk ketidakberdayaan Yesin ketika dia dijebak oleh Dem. Dia tidak berani membuang pisau itu, dia tahu dia punya misi di punggungnya. Dia memikirkan pisaunya sendiri, hidupnya sendiri diserahkan kepada penjaga malam untuk membeli sejumlah waktu bagi umat manusia. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa saat ini akan datang begitu cepat. Sudah 2 bulan sejak invasi hantu seram terakhir. Dan dalam 2 bulan terakhir, 4 klan besar berjalan keluar dari 100.000 gunung dan benar-benar membalikkan situasi. Dihadapkan dengan invasi besar-besaran dari hantu tajam, Yesin menerobos api. Mereka benar-benar menyelesaikan kekuatan tempur mutakhir melawan hantu tajam. Dia linglung ketika dia memikirkannya. Melihat Yesin, yang benar-benar menekan hantu runcing ungu di kejauhan, Zhuo Yiming tersenyum dengan sadar, dan kemudian pisau merahnya diarahkan ke hantu runcing ungu di depannya. Sudut mulutnya sedikit menyeringai. Pisaunya datang. Dia meraung, lalu tertawa keras, pedang akan membuka gerbang surga. Akan selalu ada gembala. Berpura-pura dipaksa, dia masih harus mengatakannya, tetapi setelah mengubah beberapa kata, dia tahu bahwa setelah satu pukulan, dia tidak akan mati. Di tubuhnya, energi sejati melonjak, dan seluruh orang melompat,
dihancurkan dengan satu pisau. Pisau ini, dunia kehilangan warnanya. Ledakan. Dia jatuh dan jatuh, seperti hantu berduri ungu yang telah dihancurkan sampai mati di awal. Dengan lukanya, hantu berduri ungu tidak bisa menahannya, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua bagian. Perang ini adalah pertempuran untuk kekuatan tempur mutakhir. Dalam pertempuran tingkat api dan peluruhan, kematian pertama muncul. Zuo Yiming membunuh hantu tajam berwarna ungu. Kali ini dia tidak jatuh langsung dari langit seperti terakhir kali, dia mendarat dengan kuat di tanah, menatap Ye Xin di kejauhan dan berteriak, "Wah, kamu masih tidak bisa melakukannya." Yang pertama, "Aku dibunuh." Ye Xin mencibir, dia menebas. Hantu runcing ungu memiliki kekuatan bertarung dari api, tapi bagaimanapun juga, itu bukanlah api yang sebenarnya. Di dunia mereka, bahkan pionir yang mengusir hantu tajam ungu menghormati pemburu cahaya, karena pemburu cahaya adalah api yang sebenarnya, dan ketika mereka benar-benar bertarung, tingkat api masih memiliki keuntungan tertentu. Dan Ye Xin tampaknya lebih menakutkan daripada orang biasa yang masuk ke dalam api. Perlahan, hantu berduri ungu di sampingnya tidak bisa bertahan di bawah serbuan kematian. Dia mengertakkan giginya tiba-tiba dan berteriak keras, "Evakuasi! Kamu evakuasi dengan cepat dan beritahu pihak keluarga. Lakukan yang terbaik untuk memperkuat." Petik 2. Dia meraung, dan pada saat yang sama cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba mekar. Turun, turun. Wajah Zuo Yiming berubah dengan liar. Tidak ada yang pernah melihat pukulan hantu berduri ungu. Ya, hantu runcing ungu ini memilih untuk meledakkan dirinya. Berikan hantu berduri ungu lain lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Ye Xin menamparkan tanah dengan telapak tangan, menggali lubang dan berbaring. Di sisi Ming Hao, menghadapi hantu runcing ungu meledakkan dirinya, dia tidak berani melawan, dan dia juga menggali lubang dan melompat turun. Dan hantu tajam ungu lainnya berteriak, dan mengatakan sesuatu yang Ye Xin tidak mengerti sama sekali, dan kemudian dia melompat ke udara, melompat ke langit, seolah-olah benar-benar ingin melarikan diri. Ledakan. Hantu berduri ungu meledak dan bangunan di sekitarnya mulai runtuh, mereka berada di belakang dan terpengaruh. Di sisi hantu tajam, area besar hantu tajam jatuh seperti memotong gandum. Tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Ming Hao meraung keras. Ye Xin berbaring di tanah, wajahnya sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Ming Hao. Keempat klan. Mereka selalu berpikir bahwa ini adalah masyarakat primitif. Jika mereka tahu bahwa begitu banyak tuan telah lahir di sini, dan mereka telah terbunuh secara berurutan, mereka mungkin keluar dengan kekuatan penuh, dan itu tidak akan terjadi. Sesuatu yang bisa kita tanggung. Ming Hao berteriak keras. Keluar dari sarang, puluhan api. Ini benar-benar bukan apa yang mereka mampu. Kirim aku. Ye Xin keluar dari lubang tanpa menunggu akibat dari ledakan. Gelombang pertama penghancuran diri telah berlalu, dan dia bisa menanggungnya. Dia melompat ke bahu Ming Hao. Ming Hao juga tidak ragu-ragu. Seluruh orang berubah menjadi cahaya ungu dan naik ke langit. Memanggil. Di bahunya, Ye Xin melihat hantu runcing ungu yang terus-menerus naik ke langit, tubuhnya membungkuk. Gumam, ambil pedangmu. Potong. Dia menginjak kakinya tiba-tiba, meledak karena marah. Sebagai kekuatan pinjaman, Ming Hao tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan dengungan teredam. Rumputku, potongannya, sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di bawah kamera, semua orang memperhatikan pemandangan ini, sesosok sosok, hampir mencapai titik ekstremnya, langsung menuju ke langit, di atas langit. Cahaya ungu terus naik, dan mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi. Pada titik waktu tertentu, sosok itu mengejar ke langit. Lalu di bawah kamera, di TV, cahaya ungu tiba-tiba berhenti naik, dan kemudian dia menjadi dua bagian, jatuh dari langit. Pada saat yang sama, sosok yang naik ke udara, seolah-olah kehabisan semua kekuatannya, berbaring datar di udara, perlahan-lahan jatuh. Dalam sekejap, pertempuran api dan tingkat peluruhan benar-benar terbagi. Tiga hantu tajam ungu, semuanya punah. Di seluruh dunia, pada saat ini, mau tak mau bersorak. Markas dan pusat komando penjaga malam. Cukup, kamu Shenzhen sangat tampan. Aku seharusnya tidak dipanggil Ye Xin, sekarang aku merasa seperti dipanggil Ye Sen. Hal-hal yang dia lakukan sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Itu langsung membekukan orang.
Petik 2. Pertempuran ini ditentukan. Titik. Mereka bersorak, dan Wang Hong tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Kemudian dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dengan keras berteriak, "Jangan terganggu, perang masih berlangsung, biarkan para pendukung bergegas, penjaga malam kita telah kehilangan banyak sekarang." Ya, meskipun mereka memiliki kekuatan tempur mutakhir untuk bergabung, hanya ada 20.000 penjaga malam di hadapan sekelompok besar hantu tajam, jumlah orang yang tewas dalam pertempuran masih bukan minoritas. Setelah selesai, Wang Hong bergumam, "Setelah pertempuran ini, seharusnya akan ada kedamaian untuk waktu yang lama." Titik. Dan di atas langit, Ye Xin merasakan sedikit rasa sakit di sekujur tubuhnya. Pertarungan ini sangat melelahkan. Dia pertama-tama menghabiskan banyak energi sejati, dan kemudian secara paksa menggunakan gelombang kematian dan tebasan. Tapi untungnya, hantu runcing ungu sudah mati. Suara angin bersiul di telinganya, kecepatan jatuhnya semakin cepat. Dia melihat ke langit, sepotong biru. "Haruskah aku bisa menang?" gumamnya. "Aku tidak tahu berapa lama setelah waktu ini." Petik 2. Tepat ketika dia akan jatuh ke tanah, cahaya ungu melintas, dan Ming Hao datang untuk menangkapnya. "Pertempuran ini menang? Jangan khawatir," kata Ming Hao sambil tersenyum. "Berapa lama kamu bisa tenang setelah pertempuran ini?" Ye Xin bertanya, melihat tubuh hantu tajam besar milik Ming Hao. "Seharusnya lama. 2 pelanggaran berturut-turut diblokir. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang mereka, mereka terikat untuk memeriksa kembali dunia dan kemudian mengatur ulang pelanggaran." Ming Hao menyeringai dan berkata, "Kita harus punya banyak waktu." Tanda seru petik 2, "Aku sedikit lelah." Setelah mendengar ini, saraf Ye Xin tiba-tiba menjadi sedikit longgar, dan konsumsi yang besar membuatnya mengantuk. Bab 745 Ayo Menikah. Ye Xin tertidur dalam pelukan Ming Hao. Tidak ada yang tahu berapa banyak tekanan yang dialami Ye Xin. Pertama kali hantu tajam menyerang, Zhuo Yiming mengayunkan pisau, dan Ye Xin mengambil alih Huye. Tidak ada yang tahu tekanannya. Membawa seluruh dunia ke depan, ini adalah gunung. Ye Xin tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang dengan pola besar. Pada awalnya, dia memasuki penjaga malam karena tidak ada cara. Saat itu, Zhuo Yiming menemukannya. Tanyakan padanya apakah dia ingin pergi dengan dirinya sendiri. Ye Xin tidak punya pilihan. Ikuti Zhuo Yiming, atau dia hanya bisa tinggal di penjara seumur hidup. Setelah memasuki penjaga malam, dia belajar tentang organisasi ini. Pada saat itu, dia berpikir untuk bekerja keras dengan imbalan jasa, mengumpulkan beberapa kekayaan, dan kemudian kembali untuk menghormati orang tuanya dan menikahi seorang anak. Kemudian dia menunjukkan bakatnya, dia mulai melakukan tugas, dan kemudian perlahan-lahan, dia memiliki saudara dan teman di jaga malam, dan dia mulai membawa sesuatu di punggungnya. Perlahan-lahan, ia dikenal sebagai Nol Penjaga Malam. Semakin kuat dia, semakin banyak hal yang dia bawa perlahan. Sampai amnesia. Faktanya, mengingat kembali tahun-tahun amnesia itu, meskipun dia menderita tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak begitu lelah. Ketika dia memulihkan ingatannya, dia dibebani dengan kebencian dan terlalu banyak hal di punggungnya. Sepanjang jalan hingga saat ini, ketika Ming Hao memberitahunya bahwa harus ada kedamaian di masa depan, dia santai. Meskipun perang masih berlangsung, dia tahu bahwa ketika kekuatan tempur mutakhir melampaui, ketika Ming Hao, Yan Kui, masih dapat mengambil tindakan, kemenangan atau kekalahan pertempuran ini ditentukan. Tingkat Yan Kui, bergabung dengan medan perang dan menyambut hantu-hantu tajam, ini akan menjadi pembantaian sepihak. Jadi dia meletakkan semua tindakan pencegahannya dan hanya ingin tidur nyenyak, titik. Ming Hao membawa Ye Xin dan Zhuo Yiming untuk menemukan Ze Qiuyu, dan kemudian Ze Qiuyu langsung membawa Ye Xin dan Zhuo Yiming kembali ke markas penjaga malam. Perang masih berlangsung. Kehilangan 20.000 penjaga malam masih berat, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak penjaga malam bergabung dalam perang. Yang pertama tiba adalah pasukan garda depan. Kemudian datanglah 5.000 master jaga malam yang dipimpin oleh Ming Chong. Selanjutnya, ada penjaga malam yang tak terhitung jumlahnya, penjaga malam dari seluruh dunia. Ye Xin masih tertidur, dan saya tidak tahu apakah itu karena gelombang kematian yang telah digunakan terlalu sering. Ye Xin tidur untuk waktu yang sangat lama kali ini.
Zekiuyu memeriksa untuk waktu yang lama, dan tubuh Yesin normal, dan dia tidak menggunakan kelemahan setelah gelombang kematian, tetapi dia tidak pernah bangun. Perang, pada hari ketiga, benar-benar berakhir. Puluhan ribu hantu seram, semuanya hancur. Bahkan jika ada 4 tuan dari 4 klan, hampir 20.000 orang terbunuh dalam pertempuran di sisi Jaga Malam, tetapi pertempuran ini adalah kemenangan besar bagi Jaga Malam. Perang itu tragis. Mereka menyita batu energi sumber yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Wang Hong sibuk beberapa hari ini, dia masih sakit, tidak mungkin, dia sudah sangat tua, dan dia bukan seorang pejuang. Jika saya bertahan terlalu lama, tubuh saya tidak tahan. Untung saja tubuh terlalu lelah, istirahat saja sebentar. Pekerjaan setelahnya, Zhuo Yiming dan Jiang Wei yang berurusan dengannya. Faktanya, tidak banyak pekerjaan setelahnya, terutama pengaturan 4 klan besar di Siwandasan. Mereka telah berkontribusi terlalu banyak dalam pertempuran ini, dan Zhuo Yiming bermaksud membiarkan mereka memilih tempat sebagai pangkalan di kota manapun di Tiongkok. Jika Anda ingin mengembangkan industri apapun, penjaga malam akan mendukung sepenuhnya. Tentu saja, mereka semua termasuk dalam organisasi penjaga malam. Namun, tugas penjaga malam umumnya tidak akan dilakukan kecuali itu adalah perang skala penuh. Setelah pertempuran ini, banyak yang telah diperoleh. Misalnya, Huang Xiki telah melangkah ke dalam api selama setengah langkah. Lu Yang, dia telah melangkah ke dalam api. Dunia memulihkan ketertiban lagi, kota-kota yang hancur mulai dibangun kembali, dan mereka yang meninggalkan kota kembali ke kota. Dalam beberapa hari, sebagian besar kota telah pulih kembali kemakmurannya. Lalu lintas sibuk, bisnis bar mulai panas lagi. Penampilan hantu tajam itu banyak berubah. Kebanyakan orang mulai menikmati saat ini dan bersenang-senang dalam waktu. Bisnis seni bela diri semakin populer. Yesin sepertinya ingin menebus sulit tidur sebelumnya. Dia tidur selama 5 hari. Setelah 5 hari, Yesin membuka matanya dan sinar matahari masuk, membuatnya tidak bisa menahan diri untuk memblokirnya. Berhenti, kamu bisa dianggap terjaga. Kali ini, di sebelahnya, suara dingin Zekiuyu berdering. Bagaimana pertempurannya? Yesin bertanya. Sudah berakhir, semua hantu tajam musnah. Zekiuyu tersenyum dan berkata, kali ini adalah kemenangan terbesar kita dalam sejarah. Meskipun telah banyak menderita. Petik 2. Setelah berbicara, dia mulai memberitahu Yesin situasi pertempuran ini dan situasi setelah pertempuran. Setelah itu, dia menatap Yesin dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya memeriksanya dan menemukan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Mengapa kamu tidur begitu lama? Sudah lama aku tidur, Yesin bertanya dengan bodoh. 5 hari, Zekiuyu menatapnya dengan ringan. Yesin duduk, menikmati sinar matahari tenang yang langka dan berkata, mungkin. Aku ingin tidur. Bahkan, Yesin merasakan sedikit perubahan di tubuhnya. Hanya saja dia tidak bisa mengatakan tentang perubahan ini, dan diperkirakan dia hanya akan memahaminya ketika dia menunggu tindakan selanjutnya. Hantu runcing ungu berkata, setelah waktu ini, harus ada periode stabil selama beberapa dekade, tetapi dunia hantu runcing pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki dunia ini dengan tenang. Tapi skalanya tidak boleh terlalu besar. Qiuyu selesai. Menatap Yesin dan bertanya, kamu. Apa rencanamu selanjutnya? Apa selanjutnya? Yesin mengangkat kepalanya dan menatap Zekiuyu dan berkata, haruskah kita menikah dan punya bayi? Zekiuyu tertegun sejenak dan berkata, gila, siapa yang ingin punya bayi bersamamu? Setelah berbicara, dia berbalik dan berkata, orang tua itu membuatmu bangun dan menemukannya. Oh, Yesin bangkit dan bertanya, di mana yang lain? Setelah perang, mereka semua kembali. Saya kira mereka khawatir tentang orang-orang di rumah. Kata Zekiuyu. Yesin terdiam, sebenarnya dia juga ingin kembali menemui orang tuanya. Saya akan pergi ke depan dan melihat beberapa pasien. Kata Zekiuyu, berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Yesin tidak menyadari bahwa ketika Zekiuyu meninggalkan ruangan, sentuhan merah muda merangkak di lehernya, dia keluar dan terus mengipasi wajahnya yang panas dengan tangannya, menggumamkan sesuatu di mulutnya. Yesin bangkit dari tempat tidur. Tempat dia ini adalah kamar di markas penjaga malam, dia berjalan keluar dari ruangan,
melihat sekeliling, dan kemudian berjalan menuju kantor tempat Zuo Yiming berada dengan cara yang akrab. Segera, dia tiba di kantor, dan Zuo Yiming sedang duduk di sana sambil minum teh. "Di mana Tuan Wang dan Ming Hao?" Yesin bertanya ketika dia masuk. "Orang tua Wang sakit dan dia menerima infus di rumah sakit." Zuo Yiming berkata, "Adapun Zuo Er, dia telah kembali ke ujung utara. Ada masalah dengan tubuhnya. Itu harus dalam kondisi dingin." Tanda seru petik 2. Yesin mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa dengan Tuan Wang? Ini terlalu banyak pekerjaan, dan aku semakin tua," kata Zuo Yiming sambil menghela nafas. Yesin terdiam, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, "Ada apa denganku?" Zuo Yiming mengangkat kepalanya untuk melihat Yesin, lalu menyentuh dagunya dan berkata, "Dua hal, satu adalah untuk meluangkan waktu, pergi ke tanah terkubur, bawa semua jenius penjaga malam ini, pergi ke sana berlatih sebentar, dan kemudian buka kuburannya." Petik 2. Yesin mengangguk dan berkata, "Tidak masalah." Hal kedua. Zuo Yiming memandang Yesin dan berkata, "Adapun Zuo Er, tentang pergi ke dunia mereka bersamanya, aku berencana untuk pergi bersamanya." Petik 2.